Materi yang dipelajari di kelas 12 itu adalah tentang substansi genetika. Nah, dalam materi substansi genetika, kita mempelajari tentang kromosom. Jadi, di dalam video ini kita akan belajar tentang materi kromosom. Nah, sebelumnya, mari kita berpikir. Nah, ini adalah gambar kucing, di mana ada kucing yang mirip dengan induknya, dan ada kucing yang berbeda dengan induknya. Kira-kira, mengapa hal ini dapat terjadi? Jadi, apakah hal ini bisa berlaku juga untuk manusia? Kadang kita melihat ada manusia yang mirip dengan ayah atau ibunya. Tapi nggak jarang juga kita lihat ada juga manusia yang mirip justru dengan nenek atau kakeknya, paman atau tantenya, dan lain-lain. Jadi, ini semua bisa terjadi, dan ini semua normal untuk terjadi. Nah, kita akan lihat apa saja sih yang akan kita pelajari dalam bab ini? Nah, berikut adalah yang akan kita pelajari dalam bab ini. Kemudian, apa sih itu kromosom kalau kita bicara tentang kromosom? Nah, ini dia ya. Kromosom itu berasal dari bahasa Latin yang terdiri atas dua kata, yaitu chroma atau warna dan soma atau badan. Jadi kromosom ini adalah sebuah struktur yang punya bentuk seperti benang-benang yang menebal dan mampu menyerap warna tertentu. Nah, jadi kromosom ini terdapatnya di dalam nukleus atau di dalam inti sel, di mana di dalam kromosom itu terdapat puluhan atau bahkan jutaan gen. Nah, jutaan gen inilah yang nanti akan mempengaruhi karakteristik fisik dari seseorang. Contoh, kalau pada manusia kita bisa lihat bagaimana warna rambut, bagaimana bentuk rambut, bagaimana bentuk mata, warna bola mata, warna kulit, bentuk hidung, dan lain-lain. Jadi ini berkaitan dengan karakteristik fisik dari seseorang. Nah, kromosom ini memiliki struktur yang khas. Kita akan bahas satu-satu. Pada bagian ujung dari kromosom itu namanya adalah telomer. Nah, telomer itu berfungsi untuk mempertahankan kestabilan kromosom dalam pembelahan sel, dan dia juga akan melindungi DNA dari degradasi atau dari kerusakan. Karena dia ini strukturnya seperti bulatan kecil yang ada di ujung, jadi menjaga supaya DNA nggak lepas dari tempatnya. Kemudian yang kedua itu adalah lengan kromosom. Nah, lengan kromosom ini biasanya jumlahnya sepasang. Nah, dia berisi gen, ya. Gen ini yang nanti membawa bahan dasar untuk pewarisan sifat. Kemudian di dalam lengan ini ada yang namanya kromatin, benang-benang halus. Lalu ada kromonema, struktur seperti manik-manik. Dan ada DNA, yaitu bagian yang berperan penting dalam pewarisan sifat manusia. Kemudian setelah itu, bagian yang ada di tengah, yang berwarna merah bulat, itu adalah sentromer, yang dikenal juga dengan istilah juga kepala kromosom. Kemudian ada kinetokor, dan berfungsi sebagai tempat melekatnya benang gelendong selama pembelahan sel. Jadi, tujuan dari benang gelendong ini adalah untuk membelah sel secara sama rata, sehingga kromatidnya itu atau kromosomnya itu juga sama rata dan selnya itu bersifat normal. Oke, selanjutnya kromosom itu memiliki beberapa jenis-jenis kromosom. Jadi bisa dibedakan berdasarkan yang pertama itu adalah letak sentromernya. Nah, berdasarkan letak sentromernya, dia dibagi atas beberapa kelompok. Yang pertama itu adalah telosentrik. Nah, kalau telosentrik, itu letak sentromernya ada di ujung kromosom, sehingga dia kesannya itu hanya memiliki satu lengan kromosom, seperti huruf L kecil. Kalian bisa lihat pada gambar. Nah, kemudian yang kedua itu adalah akrosentrik. Nah, kalau akrosentrik, letak sentromernya mendekati salah satu ujung dari kromosom, sehingga satu lengan sangat pendek dan satu lengan itu sangat panjang, seperti huruf J.
Kemudian yang ketiga ada submetasentrik. Nah, kalau submetasentrik itu letak sentromernya mendekati salah satu bagian, sehingga satu lengan lebih panjang, satu lengan lagi itu lebih pendek, tapi rasionya tidak terlalu jauh berbeda. Kemudian yang keempat itu adalah metasentrik. Kalau metasentrik itu letak sentromernya itu tepat berada di tengah-tengah, sehingga membagi kromosom menjadi dua lengan yang sama panjang dan berbentuk seperti huruf V. Nah, ini berdasarkan letak sentromernya. Kemudian ada lagi nih jenis kromosom lainnya. Nah, kalau kita lihat berdasarkan fungsinya, nah ada yang namanya autosom atau kromosom tubuh. Jadi kromosom tubuh ini jumlahnya adalah 2N kurang 2. N itu adalah jumlah pasangan kromosom. Oke, coba kita lihat gambar yang ada di samping. Ini adalah kromosom manusia, di mana kromosom manusia itu terdiri atas 23 pasang atau 46 buah. Nah, jumlah autosomnya berarti adalah 2 kali 23 dikurangi 2, berarti jumlahnya adalah 44. Nah, kromosom tubuh ini berperan dalam menentukan karakteristik fisik dari spesies tertentu. Jadi, segala bentuk hal dari ujung kaki ke ujung kepala itu diatur oleh autosom. Kemudian yang kedua itu adalah gonosom atau kromosom kelamin. Nah, ini jumlahnya cuma sepasang, dan yang jelas dia berperan dalam menentukan jenis kelamin. Nah, kalau pada manusia itu ada sepasang, di mana XX itu untuk perempuan dan XY itu untuk laki-laki. Nah, jadi gambar di samping ini adalah visualisasi dari kromosom manusia dan kromosom lalat buah yang dikenal juga dengan istilah karyotip. Jadi karyotip itu adalah susunan visual dari kromosom. Oke, sekarang kita akan lihat lebih jelas ini adalah karyotip dari kromosom manusia. Di mana kromosom nomor 1 sampai 22 itu akan mengatur karakteristik fisik, dan kromosom nomor 23 itu adalah XY untuk laki-laki dan XX untuk perempuan. Nah, sekarang dalam penulisan kromosom itu juga punya yang namanya formula atau rumus-rumus tertentu. Nah, yang pertama kita bisa menuliskan jumlah kromosom dengan cara sebagai berikut. 1 itu jumlah kromosom, kemudian diberikan tanda koma, dan tipe kromosom kelamin. Nah, kalau di sini kita bisa lihat itu pada sel lidah kuda jantan. Kuda punya 64 buah kromosom atau 32 pasang kromosom, maka formula kromosomnya itu adalah 64,XY karena dia kuda jantan. Ini adalah formula yang pertama. Kemudian formula yang kedua, formula yang paling sering digunakan dalam formula kromosom, itu dengan menuliskan jumlah seluruh autosom plus tipe kromosom kelamin. Nah, contohnya nih, kromosom pada sel usus wanita itu berjumlah 46 buah. Karena tadi manusia punya kromosom 23 pasang atau 46 buah. Maka penulisan kromosomnya bisa dua jenis. Yang pertama 44A plus XX. Nah, 44 ini menandakan 44 jumlah autosom. Jadi hanya ditulis A saja, atau 22AA tambah XX. Nah, 22AA itu menandakan artinya terdapat 22 pasang autosom. Nah, khusus untuk kromosom gamet atau sel kelamin, ya, maka rumusnya adalah setengah dari jumlah autosom ditambah kromosom kelamin. Jadi kromosom sel kelamin ini biasanya adalah kromosom yang berperan dalam reproduksi dan pembentukan individu baru. Nah, contohnya nih kromosom gamet pada pria. Nah, kalau pada pria berarti kan setengah dari jumlah autosomnya berarti adalah
22A plus X atau 22A plus Y. Nah, gimana dengan perempuan? Berarti kalau pada perempuan, kromosom gametnya itu adalah 22A plus X. Kenapa seperti itu? Karena nanti kromosom gamet dari laki-laki dan kromosom gamet dari perempuan itu akan bersatu dan menghasilkan individu baru dengan jumlah kromosom yang harusnya 46 buah. Oke, nah sekarang ini adalah beberapa jumlah kromosom dalam makhluk hidup. Jadi perlu kita garis bawahi bahwa setiap makhluk hidup itu memiliki jumlah kromosom yang berbeda. Nah, ini disesuaikan dengan spesiesnya masing-masing. Oke, jadi untuk video kali ini sampai sini dulu ya. Jika ada pertanyaan, silakan boleh ketik di komen atau boleh langsung menghubungi saya. Nah, sekian video kita hari ini. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.